Halo sahabat Rajut, bertemu lagi dengan kami tutorialrajut.id. Pada kesempatan kali ini kami ingin share video tutorial tentang cara membuat granny square dengan motif seperti ini. Tidak asing lagi bukan dengan motif ini? Namanya adalah willow granny square. Di sini adalah contoh perpaduan dari dua warna. Willow granny square ini kalau dibuat dari 3 warna, jadinya seperti ini. Selain itu, motif ini juga cantik banget dijadikan hanya satu warna. Contohnya seperti ini. Cantik banget bukan? Di sini, karena dia bentuknya adalah granny square, jadi tidak ada patokan ukuran yang pasti, karena granny square itu kita bisa membuatnya dengan semakin lebar, semakin lebar, semakin lebar, seperti itu, dengan cara menambah jumlah roundnya. Cantik banget bukan, walaupun hanya satu warna pun. Nah, di video tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuatnya dengan perpaduan 3 warna seperti ini, namun ukurannya diperlebar. Oke, sudah pada penasaran bagaimana cara membuatnya? Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa ya untuk selalu dukung kami dengan like, share, komen di kolom komentar, dan juga subscribe channel kami ya. Nyalakan tanda loncengnya agar sahabat Rajut bisa mengetahui video-video terbaru dari kami. Oke? Sebelum ke video tutorialnya, kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan ya. Untuk benang, di sini saya menggunakan benang polyester yang small ply. Kita siapkan 3 warna. Di sini saya pakai warna putih natural, baby pink, dan pink Fanta. Untuk hakpen, di sini kita siapkan ukuran 4/0 atau 2,5 mm. Untuk merapikan, kita siapkan gunting dan korek api. Di sini juga ada stitch marker dan meteran untuk mengukur hasil jadi project kita nantinya. Oke, kalau alat dan bahan sudah siap semua, kita ke tutorialnya. Pertama, kita akan membuat bagian ini, round pertama. Di sini kita mulai dengan benang warna pertama. Saya menggunakan benang warna baby pink. Kita buat simpul terlebih dahulu. Lalu kita buat 4 rantai. 1, 2, 3, 4. Kita jadikan lingkaran dengan cara slip stitch di rantai yang pertama. Lalu kita kunci dengan 1 rantai. Nah, kita akan membuat di lingkaran kecil ini SC sejumlah 16. 1. Masukkan lagi hakpen, ambil benang, 2 serat kita jadikan 1. 2 SC, 3, 4. Setelah membuat 16 SC, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita slip stitch di SC yang pertama. Oke, kita sudah menyelesaikan round pertama dari willow granny square ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan round kedua, yaitu bagian ini. Di sini saya buat 1 rantai dulu untuk mengunci. Lalu kita buat pengganti DC. Teman-teman bisa buat 3 rantai.
Bisa juga membuat dengan cara seperti ini. SC panjang, lalu tambahkan satu rantai. Nah, di sini DC pertama kita bisa pasangkan penanda. Setelah membuat satu DC, kita buat satu rantai. Kita ulangi pola yang sama di masing-masing lubang. Satu DC dan satu rantai. Setelah 16 kali pengulangan motif, terakhir kita bisa slip stitch di DC yang pertama. Nah, oke. Setelah slip stitch seperti ini, kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya, karena kita akan berganti warna benang. Selanjutnya, kita akan mengerjakan round yang ketiga. Di sini kita beralih ke benang warna kedua. Saya menggunakan benang warna putih natural. Kita bisa mulai dari salah satu lubang DC. Kita kunci dengan satu rantai dulu, lalu buat pengganti DC. Kita pasangkan penanda di stitch yang pertama. Selanjutnya, di ruang satu rantai ini kita buat 2 DC. 1, 2. Selanjutnya kita bertemu dengan DC lagi, kita buat 1 DC. Bertemu dengan rantai lagi, kita buat 2 DC. Oke, jadi seperti ini polanya. Kita lakukan satu putaran. Nah, ini hasil jadinya round ketiga setelah satu putaran. Kita punya total ada 48 DC. Terakhir kita bisa slip stitch di DC yang pertama. Oke, kita sudah menyelesaikan round yang ketiga. Selanjutnya kita akan mengerjakan round yang keempat, lubang-lubang ini. Nah, di sini kita masih menggunakan benang yang warna kedua ya. Kita mulai dari satu rantai untuk mengunci, lalu SC di lubang pertama. Kita pasangkan penanda dulu. Nah, setelah membuat satu SC, kita buat 2 rantai. Kita skip 2 lubang. Di lubang ketiga kita buat 1 SC lagi. Selanjutnya kita buat 3 rantai. Kita skip 2 lubang lagi. Di lubang ketiga 1 SC. Selanjutnya kita buat 2 rantai lagi. Kita skip 2 lubang. Di lubang ketiga 1 SC. Selanjutnya kita buat 5 rantai. 3, 4, 5. Kita skip 2 lubang lagi. Di lubang berikutnya kita buat SC. Nah, jadi seperti ini polanya. Skipnya selalu 2, tapi di sini ada 2 rantai, 3 rantai, 2 rantai, dan 5 rantai di sini untuk menjadi bagian sudut. Kita ulangi pola yang sama 4 kali ya.
Setelah 4 kali pengulangan motif, terakhir kita bisa slip stitch di stitch pertama kita. Nah, jadi yang tadinya bentuk lingkaran sekarang sudah mulai membentuk segi 4. Selanjutnya kita akan mengerjakan round yang kelima di bagian ini. Kita akan mulai dari ruang 2 rantai yang pertama. Kita slip stitch dulu menuju ruang 2 rantai. Lalu kita buat 1 rantai untuk mengunci. Oke, di ruang 2 rantai yang pertama ini kita buat 1 SC. Pasangkan lagi penandanya. Selanjutnya, kita skip SC, kita menuju ruang 3 rantai. Di sini kita akan buat 7 DC. 1, kaitkan benang, masuk, ambil, ada 3 serat, 2 serat jadi 1, 2 serat jadi 1. Oke, DC yang kedua, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti ini hasil jadinya untuk 7 DC. Selanjutnya kita skip lagi SC nya, kita menuju ruang 2 rantai, kita buat 1 SC. Sekarang kita akan mengerjakan di ruang 5 rantai bagian sudut. Kita buat 5 DC, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita buat 3 rantai dan 5 DC lagi. Masih di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi seperti ini motifnya. Kita ulangi sebanyak 4 kali ya. Mulai dari ruang 2 rantai kita buat SC, 7 DC di 3 rantai, SC di 2 rantai, dan bagian sudut 5 DC, 3 rantai, 5 DC. Nah, ini hasil jadinya setelah 4 kali pengulangan motif. Terakhir kita bisa slip stitch di stitch pertama kita. Nah, seperti ini hasil jadinya untuk round kelima kita. Selanjutnya kita akan berganti benang. Jadi di sini kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Kita akan lanjutkan mengerjakan round yang keenam. Di sini saya beralih ke benang warna ketiga, warna pink Fanta. Kita bisa mulai dari salah satu sudut. Saya akan dari sini. Kita buat 1 rantai dulu untuk mengunci. Kita buat SC, lalu 3 rantai, dan SC lagi. Oke,
Setelah itu kita buat 5 rantai. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah membuat 5 rantai, kita buat DC di lubang SC ini. Masuk, ambil. Kita punya 3 serat, 2 jadi 1, 2 jadi 1. Selanjutnya kita buat 3 rantai. Di sini kita tadi punya 7 DC. Kita skip 3 DC. Di DC yang keempat kita buat 1 SC. Nah, jadi di sini di puncaknya ya. Di DC yang tengah, DC keempat. Selanjutnya kita buat 3 rantai lagi. Lalu DC di lubang SC. Seperti ini. Selanjutnya kita buat 5 rantai lagi. Kita bertemu dengan bagian sudut di ruang 3 rantai. Kita ulangi pola yang sama seperti ini. SC, lalu 3 rantai, dan SC lagi. Nah, seperti ini polanya kita lakukan 4 kali. Oke, di sini saya sudah menyelesaikan round yang ke-6. Terakhir kita bisa slip stitch di SC yang pertama. Oke, kita langsung lanjut mengerjakan round yang ke-7 di sini dengan benang yang tetap di sini benang warna ketiga ya. Kita akan mulai dari ruang sudut 3 rantai ini. Kita slip dulu, lalu buat 1 rantai untuk mengunci. Di bagian sudut ini kita akan buat 3 DC. 1, pasangkan penanda. 2, 3. Setelah membuat 3 DC, selanjutnya kita buat 2 rantai dan 3 DC lagi, masih di lubang yang sama. 1, 2, 3. Oke, ini motif untuk bagian sudut. Selanjutnya untuk motif bagian sisi, kita skip SC yang ada di sini. Kita isi rantainya dengan DC. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu di bagian DC juga kita isi dengan 1 DC. Kita isi semua stitch ini dengan DC, skip SC yang ada di sini. Oke. Di sini saya sudah selesai membuat total 19 DC untuk bagian sisi. Bertemu dengan SC yang terakhir kita skip, lalu menuju ruang 3 rantai lagi kita buat pola yang sama seperti bagian sudut ini. Oke, kita lakukan pola yang sama 1 putaran.
Nah, sahabat rajut, ini hasil jadinya hingga round yang ke-7. Terakhir kita bisa slip stitch di DC yang pertama. Oke, kita sudah menyelesaikan round yang ke-7. Selanjutnya kita akan mengerjakan round yang ke-8. Di sini kita buat DC keliling. Langsung kita mulai dari sini. Di stitch yang pertama ini kita buat pengganti DC. Pasangkan penanda. Lalu kita buat DC lagi di masing-masing stitch. Nah, selanjutnya kita bertemu dengan bagian sudut ruang 2 rantai. Di sini kita akan buat 2 DC, 1, 2, lalu 2 rantai dan 2 DC lagi. 1, 2. Nah, seperti ini ya untuk bagian sudutnya. Selanjutnya untuk bagian sisi kita isi masing-masing DC ini dengan 1 DC. Saya akan kembali setelah sampai ujung yang satunya lagi. Oke, di sini saya sudah bertemu dengan ruang 2 rantai lagi. Jadi di bagian sisi ini saya buat total ada 25 DC. Selanjutnya di bagian 2 rantai kita buat lagi pola yang sama dengan bagian sudut. 2 DC, 2 rantai dan 2 DC. Oke, kita ulangi pola yang sama seperti ini 1 putaran ya. Oke, ini adalah akhir dari round yang ke-8. Kita bisa slip stitch dulu ke DC yang pertama. Nah, selanjutnya kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, di sini saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya. Hasil granny square ini untuk round ke-8. Kurang lebih kita dapat ukuran 12,5 cm ya. Nah, kita akan coba buat versi yang lebih lebar seperti yang warna hitam ini. Kita akan tambahkan 2 round lagi. Di sini saya akan beralih ke benang warna pertama lagi, yang baby pink. Di sini kita bisa mulai dari bagian sudut. Kita buat 1 rantai untuk mengunci, lalu kita buat 1 pengganti DC. Jangan lupa pasangkan penanda. Nah, pola untuk bagian sudut ini kita buat 1 DC, 1 rantai dan 1 DC lagi.
Lalu kita buat 2 rantai. 1, 2. Selanjutnya kita buat 1 DC, 1 rantai, dan 1 DC lagi. Oke, ini adalah pola untuk bagian sudut. Sedangkan untuk bagian sisi, kita buat 1 rantai, skip DC yang pertama di sini. Di DC selanjutnya kita buat 1 DC. Lalu kita buat 1 rantai lagi, skip 1 lubang, kita buat 1 DC. 1 rantai, skip 1 lubang, 1 DC. Seperti ini kita ulangi terus sampai bagian sudut yang satunya. Oke, untuk bagian sisi di sini saya sudah selesai membuat 1 rantai dan 1 DC-nya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 kali. Terakhir kita buat 1 rantai lagi. Jadi tadi di awal kita awali dengan 1 rantai, di belakang juga kita tutup dengan 1 rantai. Kita skip DC yang terakhir di sini, masuk ke ruang sudut 2 rantai. Kita ulangi pola yang sama dengan ini. 1 DC, 1 rantai, 1 DC, 2 rantai, 1 DC, 1 rantai, dan 1 DC. Kita ulangi pola bagian sisi ini, 1 rantai dan 1 DC. Kita lanjutkan terus hingga 1 putaran. Oke, di akhir round yang ke-9 kita bisa slip stitch di DC yang pertama. Oke, kita sudah menyelesaikan round yang ke-9 sama seperti bagian ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan round yang ke-10. Sama seperti bagian ini ya, jadi kita akan buat DC keliling. Kita buat 1 DC di masing-masing lubang. Mulai dari stitch yang pertama. Di bagian 1 rantai juga kita isi dengan 1 DC. DC juga kita isi dengan 1 DC. Seperti ini. Lalu kita bertemu dengan 2 rantai di bagian sudut lagi. Kita buat 2 DC, 1, 2, lalu 2 rantai, dan 2 DC lagi. Selanjutnya untuk bagian sisi, kita isi masing-masing lubang dengan 1 DC. Tanpa ada yang di skip. Saya akan kembali setelah
sampai di bagian sudut lagi. Nah, ini untuk bagian sisi saya sudah selesai membuat total 35 DC. Selanjutnya bertemu dengan bagian sudut lagi 2 rantai. Kita buat 2 DC. 2 rantai dan 2 DC lagi. Oke, seperti ini ya polanya, kita lakukan 1 putaran. Sekarang kita bisa akhiri round ke-10 dengan slip stitch di DC yang pertama. Oke, sekarang kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Nah, sahabat rajut, di sini saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya. Hasil jadinya cantik banget. Di sini kalau perpaduan dari 3 warna kelihatan ya motifnya. Di sini walaupun 1 warna juga terlihat. Oke, kita akan coba ukur dulu berapa hasil jadinya. Di sini kita dapat ukuran lebar 16 cm. Hingga round ke-10 kita dapat ukuran 16 cm. Kita bisa mengkreasikan willow granny square yang cantik ini untuk berbagai macam project rajut ya. Mulai dari tas, topi, selimut, maupun yang lain. Oke, sahabat rajut, selamat mencoba motif cantik ini. Semoga video tutorial kali ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video tutorial kami berikutnya ya. See you, bye.